Hey guys, gue Ryan Sultanik. Kembali lagi di channel gue ini. Channel membahas suatu edukasi, bahkan olahraga maupun yang lain. Tetap terutama Indonesia Raya. Di sini kita akan membahas hal terpenting mengenai Ramadan, yaitu kita memulai program, yaitu adalah Ramadan Schedule Program. Ini yang pertama kita pelajari. Sebenarnya ada 3 pola yang harus kalian ketahui dan kalian bisa terapkan di rumah selama bulan puasa di 1 bulan ini. Mungkin video ini agak telat ya, karena beberapa konten yang akan menjelaskan di satu konsep ini, yaitu adalah fat burn, fat loss juga lah ya. Terus juga yang ingin bulking bisa juga, ingin melancarkan progres kalian olahraga juga bisa. Tapi di sini 3 pola ini, yang pertama latihan, olahraga, makan, tidur, ya. Kita tukar dari sini karena ini adalah pola latihan sebenarnya. Karena gue salah tulis aja sebenarnya. Dari sini kita bisa ngelihat konsep, kita bisa susun sesuai keinginan kita. Tapi terutama yang kalian tahu, gue akan menjelaskan sesuai materi yang akan kalian pahami pertama kali, yaitu mulai dari jam 12 sampai ketemu jam 12. Nanti di puasa ini kan kita kan mulai dari jam setengah 5 sampai jam 6, paling enggak jam 6, karena azan maghrib kita begitu buka ya kan. Bagi yang agama muslim, kita akan mulai dari ibadah sholat, dari buka kita bisa mulai set kardio. Kardio ini paling minim 20 menit lah ya. 20 menit itu udah minimal banget buat kalian yang melakukan pemula ataupun ingin menjaga berat badan aja. Bahkan ingin menurunkan berat badan juga bisa, bos. Serius, bisa juga. Terus latihan beban. Latihan beban ini kapan? Nah, dari sini lu bebas. Mau lu sebelum sahur, mau lu sesudah sahur, tapi intinya satu, lu bisa istirahat yang cukup. Terus set setelah sahur, latihan setelah sahur juga nggak apa-apa, tapi ingat waktu imsyak jangan. Tapi kalau lu kuat untuk menahan dehidrasi ya, daripada lu harus pergi ke gym, sebaiknya lu latihan workout, body weight exercise gitu, kayak calisthenics ya. Lu kalau mau latihan calisthenics, lu bisa ikutin gerakan-gerakan yang pernah gua kasih tahu sama lu di video gua yang nih. Oke, video gue yang ini sudah menjelaskan seberapa lengkapnya gitu kan. Nah, dari sini kita bisa membahas makanan. Ini kita acak aja ya. Mulai dari pola tidur, nanti bakal gue bahas juga. Kita makan ini aja, kita harus ada fat burn. Fat burn ini akan ada ketika kalian melakukan switch metabolism, pergantian cara strategi kalian ini. Mulai dari carbs dependent sampai lemak adaptasi. Jadi kalau kalian yang biasanya melakukan carbs dependence, kalian bisa mensuplai energi sebagai ketergantungan sehari-hari lah ya kan, mensuplai energi menjadi kebutuhan sehari-hari. Itu carbs dependent menjadi lemak adaptasi. Karbohidrat, glukosa, lemak adaptasi yang disebut burning juga. Tapi kalau kalian melakukan exercise ini atau melakukan program ini yang tadi barusan gue bahas ini adalah, ini bakalan sempurna lah, bakal berjalan lancar kalau lu lemaknya di atas 15% atau di atas 18% lah paling enggak ya. Sebenarnya 15 sampai 18 itu udah ukuran normalnya sih menurut gue untuk badan-badan yang kadar lemaknya sedikit, jadi lebih mudah untuk menurunkan berat badan gitu. Bahkan lebih gampang naik, lebih gampang turun. Yang biasanya lu berat badannya itu di atas 3 kilo ukuran normalnya ya. Misalnya tinggi badan lu 176, berarti berat badan lu berapa? 68 ya. Berarti kalau lu berat badannya 70 juga, gimana? Berarti kan agak lebih sedikit ya. Dari situ strategi ketika lu puasa nanti, nggak akan ada yang namanya insulin. Ini insulin ini yang harus lu tahu ya. Lu akan tahu insulin ketika proses dia kerja. Insulin bakal hadir dan akan terjadi fat storage. Fat storage ini ketika karbohidrat hadir,
maka gula darah naik nih. Gula darah naik, maka terjadi insulin. Kita putar lagi nih. Ya sebenarnya vasostric hormonnya, bagian hormon ini yang membuat kita tidak terjadi melakukan sumber lemak menjadi energi. Maka tidak akan terjadi proses menggunakan lemak sebagai tenaga sehari-hari kalian yang disebut burning. Balik lagi ke sini. Dan juga kalau lo bakal tahu, untuk menjadikan lemak sebagai sumber tenaga dibutuhkan lemak yang paling rendah nih. Lemak yang benar-benar rendah tuh seperti apa? Lemak rendah adalah LCHF, low carbs high fat. Ada juga yang nyebut ketogens. Ya, dari sini kalian harus paham. LCHF itu paling enggak dia memuat kapasitas sebesar 100%. 100 gram. 100 gram. Ketogenis adalah 30 gram. 30, oke. Dari sini kita bakal tahu yang namanya mengatur ini. Mungkin agak lebih sulit lagi. Ini semua sesuai pemahaman aja. Pemahaman dalam bentuk materi yang bakal gue jelasin kepada kalian. Untuk memulai strategi awal, ini bisa juga dilakukan untuk kalian ingin bulking juga nggak apa-apa, bisa. Tapi bulking agak beda sedikit. Mungkin agak berbeda di sini bagian ini. Ketika kita buka, ketika kalian buka, kalian udah masuk ke area yang namanya makan. Makan ini bisa dibagi 3. Kandungannya mulai dari protein, serat, bahkan fiber. Oke. Ketika kita udah makan, tapi inget sebelum, maksud gua nggak begitu lu buka puasa lu langsung makan gitu, nggak. Tapi yang pertama kita memulai dengan cairan air mineral yang bener-bener bukan adalah air yang manis-manis. Contohnya, lu udah mulai dengan manis-manisan kayak nih, lu mau apa kalau itu es campur, habis itu kolak, itu nanti maksud gue itu udah jadi kan makanan penutup, jangan dijadikan makanan pembuka, apalagi teh manis atau teh pahit mau nggak mau. Yang gue sarankan untuk pada kalian untuk mulai buka puasa, kalian harus memulai dengan itu tadi, air mineral, lalu buah-buahan, air mineral kedua buah-buahan, terus ketiga baru makanan yang tadi mengandung 3 kandungan itu. Jadwal makannya nih, kita kan puasa nih dari jam 6 nih buka ya kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita selama 10 jam nih, yang lu harus tahu ini. Selama 10 jam itu kita ngapain aja? Biasanya ada yang 1 meal a day, 2 meal a day, 3 meal a day. Kalau 1 meal a day, lu cuman makan pas saat buka aja. Ya, makan pas buka, lu besoknya lu nggak makan lagi. Mau lu makan ngemil itu nggak kehitung, karena kita yang makan itu gitu mengandung yang tadi 3 itu lu udah termasuk kalau digabungin jadi makan. Kalau 2 meal a day, ini bakal jadi pembahasan. Biasanya sih normalnya 2 meal a day ya. 2 meal a day ini udah menjadi suatu umumnya normal, yang biasa kita habis buka makan, habis ini udah gak makan lagi nih ya, paling gak es campur atau makanan ngemil-ngemil lain sampai malam kita main paling gak, atau tidur, bahkan sampai sahur kita baru makan lagi. Itu 2 kali bakal terjadi yang namanya 2 meal a day. Kalau 3 meal a day gimana tuh? Kalau 3 meal a day paling kita buka makan ya, selama 10 jam nih kita bisa 3 kali, bisa ditaruh di sini nih saat kita buka. Habis itu kita latihan, mungkin baru kita melakukan sholat isya, bahkan sampai tarawih jadi jam 8:30. Paling enggak nih tidur nih dibantar-bantar jam segini nih sampai jam segini. Kalau lu mau bangun jam segini untuk sahur bisa. Bahkan kalau yang 3 meal a day dari jam segini 1 nih di jam segini, mungkin ada juga nih yang makan di malam-malam nih, ada juga sampai sahur juga ada. Berarti 3 kali 3 meal a day, 3 kali makan. Ini yang bakal terjadi di mana lu bakal mendapatkan protein.
protein paling enggak lu didapat selama seharian ini untuk memulainya 30 gram. Di saat apa? Di saat dinner atau di saat sahur, kan begitu. Kalau lu mau mulainya di saat sahur, oke lah, ini menjadi pembakaran selama puasa. Selama puasa lu bakal menjadi pembakaran. Dari sini protein yang dipecah menjadi asam amino, lalu BCAA. BCAA ini rantai paling penting yang bakal lu dapetin ketika lu makan mengandung protein ini nih. Lu bakal supply normalnya aja lu bakal mendapatkan komposisi sebesar kapasitasnya 2,5 sampai 3 gram lah BCAA ketika lu mengasup protein. Dan BCAA ini ada mTOR. Kandungannya dalamnya ini bisa growth, regenerasi metabolisme sampai komposisi tubuh ini adalah BCAA. Jadi dari sini lu udah paham. Ketika lu udah paham, lu bakal mengatur jadwal makan. Ini yang bakal harus lu buat. Ya. Contoh lu memulai makan di sini nih, ya. Sampai jam segini. Lu biasanya nih, biasanya nih waktu biasanya lu nggak bulan puasa. Kalau lu puasa kan dari jam segini sampai jam segini. Ya kan? Kalau nggak puasa nih, kalau misalkan lu nggak puasa bukan di bulan Ramadan, lu bakal yang namanya makan itu selama 16 jam. Waktu makan lu selama 16 jam itu di hari biasa, bukan hari bulan puasa, oke? Waktu 16 jam makan, 8 jam tidur. Ini paling enggak nih 8 jam ini udah hari normalnya 8 jam lu tidur, ya. Mungkin dari sini nih 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih lu bangun di jam 6 ketika tidur jam 10. Otomatis tinggal lu nggak makan nih di hari biasa. Tapi kalau misalkan lu puasa, nanti lu bakal memulai dari sini. Lu nggak makan. Tapi kalau hari biasa, bukan bulan Ramadan, lu biasanya makan nih dari jam paling nggak jam 6 ya kan, sampai malam ketemu lagi. Dari situ pergantiannya adalah makan waktu makan biasa sama waktu puasanya. Waktu puasanya waktu lu tidur. Maksudnya puasa itu tidur, puasa nggak makan lah istilahnya di hari biasa. 16 jam 8 jam. Tapi kalau misalkan lu ubah nih gimana nih? Kalau misalkan lu tuker, lu bakal lebih bagus kalau menurut gua. Lu ini lebih sebenarnya sih, Ramadan ini, bulan puasa ini adalah basic dietnya lu aja. Kayak lu ngejaga makanan, apalagi orang-orang banyak yang nyebut defisit kalori lah apalah ya kan. Kalau lu percuma lu defisit kalori kalau lu makanannya nggak mengandung protein. Lu bisa aja kok ngomong gue makan mie terus. Oke, itu lu banyakkan kalori. Tapi kalau misalkan lu harus butuhnya 3 ini, protein, serat, karbohidrat, kan itu perlu. Apa lu makan mie terus buntu, lu mau minum Yakult ditiban lagi, bisa mati lo. Dari sini kalau lu udah paham, mungkin yang benar-benar tadi barusan gue jelasin, mungkin lu udah paham untuk mengatur makanan, atau lu mungkin mau taruh di sini, lu mau naruh makan yang mengandung serat, protein, bahkan fiber, oke? Jam 6 lu mau 3 meal day bisa jam segini sampai sahur. Jam 6 9 3 3 meal a day. Kalau 2 meal a day ini kalau mau gua atur ya jam 6 sama jam 3. Oke, kalau mau 1 meal a day, lu makan cuman di sini doang. Atau lu mau makan di sahur, nggak apa-apa. Lu mau makan di sahur nggak apa-apa. Tapi ini bisa lu atur sendiri karena 1 meal day itu lu makan cuman sekali selama lu buka puasa sampai imsyak. Nggak mungkin kan lu imsyak, kan lu udah batasnya makanan stop nih, bener-bener stop. Ini puasa ini nggak bergantung untuk bagi yang beragama muslim. Kalau lu mau ya, kalau lu non muslim lu bisa ikut juga
puasa, untuk defisit kalori, untuk fat loss ya kan, untuk penambahan berat. Ya, bagi yang ingin menambah berat, sebenarnya lu cuman agak ditambah aja, ditambah makanannya. Terus kedua, lu latihannya nih, jadwal latihan olahraga. Oke, kita langsung bahas ke sini. Jadwal latihan olahraga ini kita buka puasa nih di jam segini. Lu mau olahraga dari jam 3:30 habis asar sampai jam 5:30, atau jam 5 sampai jam 6. Ini bisa 2,5 jam, ini bisa 1 jam bahkan kurang. Terus ada juga yang mulai di pagi ya kan, ini pagi kuat banget. Tapi kalau lu mau mulai di pagi itu nggak masalah menurut gua. Kalau lu mau mulai di pagi itu sebenarnya nggak masalah nih, sekali lagi gua kasih tahu. Tapi lu butuh yang namanya cairan lebih di waktu imsak. Jangan sampai kekurangan cairan sehingga lu bisa menyebabkan dehidrasi untuk tubuh lu sendiri. Ini kalau gua ngelakuinnya siang-siang gimana bang? Ini sebenarnya dari diri lu sendiri, lu kuat apa enggaknya, kan gitu. Yang puasa lu mau batal, lu ngumpet juga percuma. Lu udah dewasa dan lu bakal tahu kalau lu di atas bisa ngeliat lu kayak gimana. Mungkin lu udah paham jadwal latihannya seperti apa. Lu mau latihan ringan dari jam 5 sampai maghrib sampai buka, atau lu mau dari jam 5:30 sampai jam 5:30. Kalau gua sendiri pribadi, gua dari jam 4. Itu selesainya gua, terserah gua. Karena gua gini, gua latihan tuh latihan freestyle ya kan. Bisa disebut juga dengan kalau bisa dibilang kardio, itu dapat juga sih sebenarnya, kardiovaskular ya kan, perubahan faktor mental. Dan juga lu istirahat tidur nih. Lu tidur jangan langsung tidur jam segini. Jangan. Kalau lu nggak ada kegiatan, atau lu nggak kerja, atau lu nganggur gimana, lu tidur bisa jam segini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, paling batas sampai sinilah orang-orang bener-bener ngantuk. Ada juga nih yang cara curangnya nge-cheat nih. Gue tidur dari jam 11 nih, bangun-bangun maghrib. Olahraga lu kapan? Gue nggak bisa nih. Gimana nggak turun-turun? Ya lu ngelakuin konsep seperti itu. Lu selama strategi lu seperti itu selama bulan Ramadan, lu gimana mau naik? Asupan lu bener gak? Makan lu bener gak? Tidur lu bener gak? Latihan lu bener gak? Kan begitu. Itu jadi pertanyaan lu sendiri. Kalau lu ngomong, gua kok nggak jadi badan gue ya, gue nggak turun berat badan. Balik lagi ke sini nih. Kalau lu udah ngelakuin ini udah beres, kelar. Nggak mungkin lu nggak bakal naik, berat badan lu nggak bakal turun. Naik untuk massa otot, turun untuk menurunkan lemak. Oke? Balik lagi tuh pertanyaan gue, gimana? Lu setuju dengan pendapat gue? Dari sini ada juga yang tidurnya cuma 5 jam, itu nggak apa-apa. Setelah itu lu ngelakuin aktivitas. Lakuin aja aktivitas apa aja. Lu kayak baca buku atau apa ya kan. Nah, waktu ini sebenarnya ini waktu singkat sih, jam 1 jam sampai jam 3. Dari sininya baru lu pakai buat olahraga. Jangan pernah menunggu waktu. Kalau lu menyanyiakan waktu, maka itu akan berjalan lebih cepat. Ingat, lu puasa, lu cepat-cepat pengen buka, mendingan lu gak usah puasa. Kan begitu. Puasa itu dari niat, kedua tekad, ketiga lu impian lu ya itu menurunkan berat badan, menaikkan massa otot. Itu bos, kayak gitu. Gimana program latihan, program makanan, program tidur? Kalau lu malam udah tidur, bahkan lu ada juga nih yang begadang nih dari jam 12 sampai jam 3. Kan lu kurang nih 1, 2, 3. Lu cuma 3 jam tidur. Habis itu sahur nih, lu sahur. Paling di sini lu sahur. Habis itu sahur, tidur lagi dari sini. Bangun-bangun jam 8:30.
sebenarnya dari sini lu tidur terus nih, tidur. Nggak mungkin lu dari sini tuh nggak tidur lagi, pasti lu nanggung jam 11, ya kan. Dari situ aja udah terlihat kalau lu nggak mempunyai tekad untuk membakar. Jadi gini loh konsepnya nih, ketika tubuh ya, nih tubuh lo nih dengan cara mengatur makanan, ini makanan nih, ini lemak nih, istilahnya nih lemak nih, terus lu makan ya kan, makan lu dengan adanya kardio di masuk program latihan, ini lama-lama menipis terbakar. Kapan terjadinya pembakaran? Ketika lu rest. Ketika lu tidur, lu bangun, berat badan lu turun. Ketika lu makan, lu nimbang, berat badan lu naik berapa gram doang, ya kan? Pasti begitu. Ya karena lu makan. Nanti selesai makan juga turun lagi. Kenapa? Ada juga 3 faktor penyebab berat badan naik. Pertama otot, lemak, sampai gas. Itu lu keseringan minum kopi atau apa. Yang lu hindarkan bersoda, soda, es, teh, terus garam. Nggak boleh berlebih, cukup secukupnya aja. Untuk penyajian itu sama aja sebenarnya, nggak perlu lu atur-atur seperti apa. Sebenarnya ini tadi ini basicnya aja sih, juga cuma ngasih tahu aja beberapa pelajaran yang mengenai materi untuk mengatur switch, ya kan, metabolic switch dari carbs dependence ke lemak adaptasi. Ini cuman konsep aja. Terus kedua, pola latihan olahraga. Terus ketiga, tidur. Sebenarnya kalau kalian ingin masukkan suplementasi, kalian bisa masukin ke program awal, yaitu tadi program buka puasa. Ini 3 pola ini harus lo ingatkan dan lo bisa susun tuh di rumah.